Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Ulumia, NIM 3517102. Di sini saya akan menjelaskan mini riset saya yang berjudul Bimbingan Penyuluhan Islam, Pentingnya Pemenuhan Gizi. Di dalam mini riset saya terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu pengertian pentingnya pemenuhan gizi. Yang kedua ada pemenuhan gizi menurut Islam itu bagaimana. Nah, yang ketiga ada faktor-faktor yang berhubungan dengan status gizi. Yang keempat dan yang terakhir ini ada dampak dari gizi yang tidak seimbang itu bagaimana. Saya akan menjelaskan poin-poin yang sudah saya sebutkan. Mengapa kita perlu memenuhi gizi pada tubuh? Karena gizi tidak dapat dipisahkan sebagai elemen pendukung dalam kesehatan manusia. Gizi sangat penting untuk membantu pertumbuhan. Dengan gizi yang baik akan semakin meningkatkan kualitas hidup seseorang. Gizi yang baik juga berfungsi sebagai imun atau penangkal terhadap munculnya berbagai penyakit. Makanan yang dikonsumsi oleh manusia harus dipertimbangkan kadar dan kualitas gizi yang ada di dalamnya, sehingga dapat menjadi obat sekaligus imun bagi tubuh, bukan menjadi penyakit bagi tubuh. Anjuran pemenuhan gizi juga ditegaskan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 172 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bagai darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah." Lalu bagaimana pandangan Islam atas pemenuhan gizi? Makanan yang sehat yang dianjurkan oleh Islam tidak hanya terbatas pada persoalan halal dan haram suatu makanan, tetapi juga menyangkut kualitas maupun kuantitas gizi dan porsi dari makanan tersebut. Dua hal itu sangat penting dalam kaitannya dengan kesehatan, sebab kekurangan atau kelebihan gizi akan menyebabkan berbagai penyakit dan berpengaruh terhadap kondisi ibadah seseorang. Dalam kaitannya dengan makanan dan minum, Al-Quran memberikan batasan-batasan seperti adanya klasifikasi halal dan haram, sifatnya yang harus baik hingga tidak boleh berlebihan dalam mengonsumsi makanan dan minuman. Kementerian Kesehatan dalam Permenkes RI nomor 41 tahun 2014 menganjurkan untuk melaksanakan pedoman gizi seimbang untuk masalah pemenuhan gizi. Selanjutnya, faktor yang berhubungan dengan status gizi. Ada dua faktor, yang pertama yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor dalam tubuh manusia sendiri yang berpengaruh terhadap status gizi, seperti kemampuan tubuh untuk menyerap makanan yang masuk, keturunan, atau kelainan-kelainan tubuh. Yang kedua ada faktor eksternal, meliputi yang pertama tingkat pendidikan dan pengetahuan tentang gizi, yaitu pengetahuan gizi orang tuanya, terutama ibunya. Yang kedua ada latar belakang sosial budaya, antara lain kebiasaan masyarakat dalam mengonsumsi makanan. Yang ketiga ada daya beli keluarga, di mana upaya pemenuhan konsumsi makanan berkaitan erat dengan daya beli suatu bahan makanan. Keluarga dengan pendapatan terbatas tentunya keanekaragaman makanan yang diperlukan tubuh kurang terjamin. Yang keempat ada jumlah anggota keluarga, di mana semakin banyak jumlah anggota keluarga, makin banyak pula jumlah makanan yang harus disediakan. Bila daya beli rendah, maka konsumsi pangan yang sesuai dengan kecukupan gizi juga tertekan. Selanjutnya poin terakhir ada apa yang akan terjadi atau dampak apa sih yang akan terjadi jika gizi dalam tubuh kita itu tidak terpenuhi. Yang pertama akan terjadi gizi buruk. Dampak gizi buruk dan kekurangan gizi mengakibatkan konsentrasi anak menjadi berkurang. Anak tampak kurang ceria, lamanya proses pemulihan dari penyakit, dan dapat terjadi perubahan hormonal
yang jika tidak segera diatasi bisa mempengaruhi tingkat kecerdasannya, penurunan tingkat intelektualitas anak, dan peningkatan angka kematian anak. Yang kedua, dampak dari gizi yang tidak seimbang ada lebih gizi. Lebih gizi adalah suatu kondisi yang diakibatkan oleh jumlah asupan energi yang melebihi ketentuan. Tanda-tanda yang mudah dikenali pada anak yang menderita gizi lebih adalah gemuk, yang mudah dinilai dari berat badan dan tinggi badan, lambat dan cepat lelah. Efek yang sering terlihat adalah obesitas tipe hiperplasi, yakni obesitas karena jumlah sel melebihi batas normal. Obesitas dapat menimbulkan beberapa penyakit seperti kencing manis, tekanan darah tinggi, obstructive sleep apnea atau OSA, percepatan maturasi yakni lebih cepat tinggi, peningkatan lemak dan percepatan usia tulang, dan penyakit jantung hingga kematian. Kritik dari saya yakni dalam masyarakat jarang dijumlahi penyuluhan tentang pentingnya pemenuhan gizi. Masih jarang banget, bahkan seperti tidak ada penyuluhan tersebut. Bahkan juga banyak sehingga mengakibatkan banyak orang tua tidak tahu bagaimana gizi pada anak. Saran saya, pemerintah lebih tegas lagi dalam mengkampanyekan pedoman gizi seimbang pada masyarakat, semisal melalui layanan informasi dari TV, yang dipasang di TV ataupun di radio ataupun di majalah-majalah. Kedua dari kesimpulan saya yaitu dengan memberdayakan masyarakat dan melakukan pemerataan sosial. Kedua hal tersebut adalah batu loncatan untuk mengkikis kemiskinan yang dapat menyebabkan masyarakat tidak mampu untuk membeli dan mengonsumsi makanan yang bergizi. Kesimpulan yang bisa saya ambil yakni sangat penting memenuhi gizi yang seimbang karena gizi sebagai elemen pendukung dalam kesehatan manusia. Gizi sangat penting untuk membantu pertumbuhan, dan gizi yang baik akan semakin meningkatkan kualitas hidup seseorang. Gizi yang baik juga berfungsi sebagai imun atau penangkal terhadap munculnya berbagai penyakit. Anak yang bermasalah pada gizinya akan menyebabkan berbagai penyakit pada tubuhnya. Maka sangat penting memenuhi gizi pada tubuh kita. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.